Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farmakognose kelas 12 farmasi. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang aqua aromatica. Aqua aromatica adalah air aromatik. Untuk materi yang kita pelajari terdiri dari aqua aromatik mengenai pengertiannya, sifat, cara pembuatannya. Contoh sediaan seperti aqua veniculi, aqua rosae, aqua mentae piperitae, dan aqua citronella. Kita akan membahas satu persatu materinya seperti berikut ini. Pertama, tentang pengertian aqua aromatik. Aqua aromatik adalah larutan jenuh minyak atsiri atau zat-zat yang beraroma dalam air. Untuk sifat-sifatnya harus mempunyai bau dan rasa yang menyerupai bahan asal, bebas bau empirematik, yaitu tanpa bau yang tidak dihendaki. Yang ketiga, tidak berwarna atau tidak berlendir. Biasanya aqua aromatik itu digunakan untuk memberi aroma pada obat-obatan sehingga membuat obat itu beraroma seperti beraroma buah atau beraroma obat herbal. Bisa sebagai pengawet, ada juga yang mempunyai daya terapi yang lemah. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya dan di tempat sejuk. Bila air aromatik dalam penyimpanan terjadi kekeruhan, maka sebelum digunakan harus dikocok kuat-kuat. Cara pembuatan aromatik itu tahap-tahapnya. Yang pertama, larutkan sejumlah minyak atsiri sesuai yang tertera dalam masing-masing monografi yang dicampurkan dengan 60 ml etanol 95%. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sampai volumenya 100 ml sambil dikocok kuat-kuat agar tercampur homogen. Yang ketiga, tambahkan 50 mg talkum atau talak sambil dikocok sesekali. Diamkan beberapa jam lalu saring. Lalu encerkan satu bagian volume filtrat dengan 39 bagian volume air. Etanol di sini gunanya untuk menambahkan kelarutan minyak atsiri di dalam air, dan fungsi talkum untuk menambah atau membantu terdistribusinya minyak dalam air, dan untuk menyempurnakan pengendapan kotoran hingga air aromatik yang dihasilkan lebih jernih. Selain dalam Farmakope edisi 2, ternyata buku lain juga mencantumkan bahwa air aromatik adalah hasil samping dari pembuatan minyak atsiri secara penyulingan sesudah diambil minyak atsirinya. Air aromatik diperoleh sebagai hasil sampingan pembuatan minyak atsiri secara destilasi. Dapat dicegah pembusukannya dengan cara mendidihkan dalam wadah tertutup rapat yang tidak terisi penuh di atas penaas air selama 1 jam. Jadi kalau mau mengawetkan air aromatik, dilakukan pendidihkan atau direbus kembali sampai mendidih dalam wadah tertutup rapat selama 1 jam. Untuk pemberian, penyimpanan, dan khasiat aqua aromatik. Pemberiannya, cairannya harus jernih atau agak keruh. Jika aromatik keruh, maka dikocok kuat-kuat sebelum digunakan. Bau dan rasa tidak boleh menyimpang dari bau dan rasa minyak atsiri yang asli. Jadi kalau misalnya baunya kita mau buat aqua rosae, maka baunya juga harus mirip dengan oleum rosa. Atau kita mau buat misalnya aqua atau air sereh, berarti wanginya juga harus wangi sereh. Untuk penyimpanannya
dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan disimpan di tempat sejuk. Untuk khasiat, dapat dijadikan sebagai korigen odoris sekaligus sebagai korigen saporis. Sini ada contoh sediaan aqua aromatik. Yang pertama, aqua rosai atau aqua air mawar. Air mawar sendiri adalah larutan jenuh oleum rosai atau minyak mawar yang berada dalam air. Cara pembuatannya, larutkan 1 gram minyak mawar dalam 20 ml etanol. Jadi minyak mawarnya kita timbang 1 gram, lalu kita tambahkan 20 ml etanol. Setelah itu, pada filtrat ditambahkan air secukupnya. Jadi hasil campuran minyak dan etanol itu kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai 5000 ml lalu disaring. Contoh kedua adalah aqua veniculi atau air adas. Air adas adalah larutan jenuh dari oleum veniculi atau minyak adas dalam air. Cara pembuatannya, larutkan 4 gram oleum veniculi dalam 60 ml etanol 90%. Tambahkan air sampai 100 ml sambil dikocok kuat-kuat. Lalu tambahkan 500 mg talkum, kocok, diamkan, lalu saring. Encerkan 1 bagian filtrat dalam 39 bagian air. Kenapa ditambahkan talkum? Nah, kita lihat lagi fungsi penambahan talkum di sini untuk membantu terdistribusinya minyak di dalam air. Mungkin minyak adas itu agak sulit untuk terdistribusi dalam air, oleh karenanya ditambahkan talkum. Dan untuk setelah ditambahkan talkum sehingga terjadi pengendapan kotoran, jadi hasil air aromatiknya lebih jernih. Nah, hasil air aromatiknya itu diencerkan lagi 1 bagian filtrat dalam 39 bagian air. Jadi 1 bagian filtrat itu ditambahkan lagi 39 ml air. Di sini ada catatan khusus untuk aqua veniculi bahwa jangan disimpan di tempat sejuk karena anetol yang ada dalam zat veniculi akan menghablur. Maka disimpannya pada suhu kamar. Kalau dia keruh, dikocok sebelum digunakan. Aqua veniculi bila menghablur harus dipanaskan. Bila terjadi penghabluran, maka sebelum digunakan itu harus dipanaskan pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu dikocok dan disaring. Yang ketiga adalah aqua mentai piperite atau air permen. Ya, kalau di lab itu ada OMP ya. Aqua mentai piperite itu adalah larutan jenuh oleum mentai piperite dalam air. Untuk pembuatannya, 2 gram OMP dalam 60 ml etanol 90%. Lalu ditambahkan air sampai 100 ml dan dikocok kuat-kuat. Nah, ini ditambahkan juga 500 mg talkum, dikocok, didiamkan sampai mengendap lalu disaring. Diencerkan 1 bagian filtrat dalam 39 bagian air. Hampir sama pembuatannya dengan minyak adas ya. Yang terakhir contohnya itu adalah aqua citronella atau air sereh. Ini ada di dalam buku Martindale edisi 28. Ada larutan jenuh oleum citronella atau minyak serai dalam air. Cara pembuatannya, larutkan 1 gram oleum citronella dalam 99 gram etanol 80%. Kocok sampai homogen. Sini dalam pembuatan air sereh, etanol yang digunakan itu harus ditimbang ya. Kemudian ambil
3 gram larutan tadi ditambahkan dengan air 97 gram sambil dikocok kuat-kuat. Aqua citronella harus dibuat segar karena mungkin mudah tercemar oleh jamur atau kapang, sehingga harus dibuat segar dan tidak bisa disimpan lama. Untuk pembuatannya juga air dan etanolnya harus dalam satuan gram. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosedur pembuatan infusa dan aqua aromatik. Pada materi sebelumnya kalian sudah pernah membuat infusa dengan menggunakan daun, dan kemarin juga kalian sudah pernah coba membuat infus water dengan menggunakan buah. Ya, ini sebenarnya cara pembuatannya seperti ini. Yang pertama, misalkan kalian membuat infus jahe, daun sirih atau asam jawa. Pembuatan infus water itu harus menggunakan air panas atau air mendidih ya. Jadi misalnya kita membuat infus jahe, panaskan dalam tanas air 1 gram serbuk rimpang jahe dalam 100 ml air selama 15 menit. Saring dan buat infus sebanyak 100 ml. Di sini menggunakan air panas karena bertujuan untuk memaksimalkan zat aktif yang ada di Simplicia bisa keluar dengan sempurna. Setelah dipanaskan, lalu dibuat tabel hasil pengamatan. Misalnya berdasarkan warna, bau, rasa, dan kekentalannya bagaimana, yang seperti tugas yang sudah saya berikan untuk infusa yang kalian buat dengan menggunakan daun ya. Nah, ini untuk pembuatan infusa. Lalu untuk pembuatan aqua aromatik sudah ada di materi sebelumnya, dan untuk pembuatan aqua aromatik sudah dijelaskan ya sama saya tadi bagaimana cara untuk membuat aqua rosé, aqua fenicilli atau aqua mentari piperite. Dan setelah kalian buat, nanti kalian bisa lihat hasil pengamatannya, bagaimana warnanya, baunya, dan rasanya. Ya, mungkin nanti jika ada waktu kita buat dan kita diskusikan bersama ya. Untuk tugasnya tolong dikerjakan ya di buku tulis dan dikirim melalui via Google Classroom. Sekian materi infusa dan aqua aromatik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.